Batam TV, inspirasi Kepri. Buku puisi karya Ning, seorang penyair perempuan dari Batam, melewati satu sesi bedah buku yang ditaja komunitas Rumah Hitam. Bedah buku ini digelar Sabtu malam 25 Mei 2024. Buku yang dibedah bersampul merah jambu dengan judul Perihal Kita. Tampil dalam acara bincang puisi Ningsih, penyair perempuan Batam yang diinisiasi budayawan Datuk Sri Lela Budaya Rida Kaliamsi, adalah penyair papan atas Ramon Damora dan seorang penulis yang tertuduh sebagai filsuf Muhammad Nasir Tahar. Samson Ramba Pasir, satu lagi penyair legend dari Batam, memandu acara ini dengan sangat menarik, humoris dan mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, selawat dan salam atas Nabi. Kita berkumpul di sini dengan semangat sastra, maka dengan semangat sastra juga saya ucapkan selamat dan datang ke Batam dan terhormat Datuk Rida Kaliamsi dan juga sahabat saya Bung Akib, anak kesayangan ibu dan bapak ini. Sebenarnya singkatannya adalah Abdul Qadir Ibrahim, tapi beliau pernah mengatakan itu kepada saya, anak kesayangan ibu dan bapak. Dan tentunya yang saya hormati dan banggakan narasumber kita ataupun pembahas kita, Bung Ramon Damora, siapa yang tak kenal beliau, dan juga Muhammad Nasir Tahar, siapa tak kenal beliau. Untuk dunia sastra, dalam dunia polutasi saya ingat tanya mereka terkenal tidak. Dan juga yang kita muliakan dan kita junjung tinggi-tinggi pada malam hari ini, penulis kita Ning, dan juga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang sudi datang ke sini ke rumah Tarmisi Rumah Hitam. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bung Tarmisi yang telah menghadirkan kita di sini, meneruskan undangan dari Datuk Rida. Tak memperpanjang mukadimah, kami jemput Bung Ramon Damora dan Muhammad Nasir Tahar untuk duduk di pelapin kita ini. Ya, saya pun duduk juga lah kalau mereka masuk ya. Sekilas tentang Ramon, banyak karya-karya beliau, baik semasa dia masih hidup, SMA, kuliah, sampai sekarang sudah bergerak di dunia bisnis, bahkan sebelum jurnalistik. Karya-karyanya adalah karya-karya yang bagus menurut saya dan unik, spesifik, khas Ramon. Kalau membaca karya-karya Ramon, saya tahu itu adalah Ramon Damora. Dia tampil dengan dirinya sendiri, dan bagi seorang pengarang, bagi rocknya susah untuk menonjolkan dirinya itu sesuai dengan khasnya sendiri. Kemudian tentunya yang kita banggakan Muhammad Nasir Tahar sebagai pembahas kita, calon dokter ya, dokter dari mana, gimana ya? Dokter ya. Yang jelas saya mengenal beliau ini, saya suka dengan tulisan-tulisannya. Dia teman saya berbincang setiap hari Pak Rida, tapi kalau tulisannya tak ada cara gaya dia berbincang hari-hari. Dia punya dua sosok, bahasa harian dan bahasa tulisan. Bagi saya ini seorang filsafat ya, filosof. Nah, ini luar biasa, dan juga sering kerjasama untuk menerbitkan buku dengan beliau ini. Siapakah penulis buku yang kita bincangkan pada malam hari ini? Namanya Sukarya Aryaningsih, kelahiran Kijang, Bintan Timur, 12 Oktober 1980. Kami silakan pakai berapa ya? Ya silakan ini. Nah, namanya ya di sebelah saya ya. Izin siapa izin yang duduk sebelah saya. Pak Rida tadi namanya Gelemo Rida Kaliamsi. Kalau menurut saya, tapi saya belum bahas ini haknya mereka dan, tapi tak salah saya punya sedikit. Ning ini adalah sang mainstream yang total. Puisinya mainstream, tapi sudah total hening. Dia tak peduli tentang politik, dia tak peduli tentang lain, dia bicara tentang hatinya.
Hatinya tak pernah bersentuhan politik, dia tak marah pada siapa, dia tak marah pada ini. Bahkan dia hanya kagum kepada sendal yang setia. Sendal itu saking setianya, kalau kiri duluan kanan menyusul. Kalau rusak sebelah kanan itu, yang sebelah kiri tak pernah jalan dipakai sendiriannya. Pak, begitulah sendal diumpamakan oleh pembina kesetiaan tadi. Bahwa sendal kalau rusak kanan kiri pun mengorbankan diri, tak pernah dipakai sebuah. Ya, itu menurut saya tentang ini. Tapi kan orang berbeda mana. Kita sudah menghadirkan dua pembicara hebat di bidang sastra. Pertama kita minta bagaimana pandangan Ramon ini membedah, membijak buku. Buku ini adalah buku yang kedua di bedah. Bukunya yang pertama pasal-pasal di itu tak dibedah, lahir normal. Ini pasal di Kaisar. Tapi bagus juga keduanya, pasal-pasal rindu masuklah yang sekarang ini judulnya apa nih? Perihal kita. Kan unik-unik Pak. Dia punya strength biasa, tapi mindset yang tuntas. Saya udah baca sama Pak dikirim oleh ini. Setelah dapat informasi dari Bapak, saya minta dia kirim. Minta apa kirim langsung? Oh, kirim langsung Pak ya. Saya udah baca semua tentang seni. Bahagia kita. Dan kalau hidup yang setenang ini luar biasa. Tapi bagaimana pandangan Ramon? Silakan. Ramon yang puisinya pernah menembus kota Paris ini membawa serta penyair perempuan era modern Amerika, Emily Elizabeth Dickinson, 1830 hingga 1886, bukan untuk membuat jarak tetapi untuk mendekatkan Ning dengannya dan menjadikan Emily sebagai sumber inspirasi agar Ning yang berprofesi sebagai guru ini segera keluar dari zona nyamannya. Nah, pada titik ini saya teringat Emily Dickinson. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang Emily. Sebab Emily Dickinson akan saya jadikan pintu masuk untuk membaca puisi-puisi Ning dalam perihal kita ini. Emily adalah seorang penyair perempuan Amerika yang sangat penting, sangat berpengaruh yang hidup di abad ke-19. Sebagian besar puisi Emily, ada sekitar 250-an judul puisi yang sangat terkenal di dunia, ternyata dulu hanya dimasukkan dalam amplop surat yang dia kirimkan kepada teman-teman surat menyuratnya saja. Pada tahun 1864, dalam salah satu periode paling kreatif Emily, dia jatuh sakit. Sedemikian parahnya sehingga Emily meninggal dunia 20 tahun kemudian. 20 tahun lagi. Ada apa dengan angka 20 tahun? Tepatnya pada tahun 1826 pada saat Emily Dickinson berusia 55 tahun. 5 tahun setelah Emily wafat, saudaranya yang bernama Lavina secara tak sengaja menemukan satu bundel puisi-puisi Emily. Ia tertegun dan meneguhkan hatinya untuk menerbitkan puisi kakaknya itu. Maka pada tahun 1891 dunia pertama kali membaca puisi A Bird Came Down the Wall, seekor burung turun di jalan. Meninggal pada abad ke-19, tidak ada yang mengenalnya semasa hidup selain keluarga dan teman-temannya. Puisi-puisi Emily baru diterbitkan pada awal abad 20. Sebuah kesunyian yang begitu panjang, sampai akhirnya puisinya menemukan sejarah agung dan takdir sucinya sendiri. Apa yang menyebabkan puisi-puisi Emily demikian dahsyat sehingga sangat mempengaruhi T.S. Eliot, Robert Frost, Sylvia Plath yang datang dari generasi kemudian? Ini dia, romantisisme. Apa itu? Romantisisme adalah satu gerakan yang tumbuh pada tahun 1800-an, di mana puisi tidak lagi membicarakan perang, kisah-kisah epik, pemberontakan atau narasi-narasi megah lainnya, melainkan hal-hal pribadi, pengalaman-pengalaman individual, cerita-cerita personal. Tapi, nah ini ada tapinya. Ketika Emily menulis rindu, pembaca merasa itu adalah kerinduannya juga. Dan kalau Emily menulis hujan, itu adalah hujan yang bagi pembacanya adalah hujan yang membasahi taman-taman jiwa dunia, hujan yang menyentuh, memupuk gersang kerontang kalbu mereka. Saat Emily menulis tentang rasa sakitnya, orang-orang meyakininya itu adalah rasa sakit mereka juga. Jadi terwakili rasa sakit, rasa sindu kita semua pembacanya dari
puisi-puisi Emily yang sangat personal itu. Itu sebabnya Sutarji Jojo Bakri mengatakan puisi adalah menangis, menderita, tertawa, terkekeh-kekeh, dan pada saat yang bersamaan sekaligus mengatakan hai kepada dunia. Puisi-puisi Ning dalam perihal kita juga banyak sekali berbicara mengenai hal ihwal personal. Bahkan boleh dikatakan hampir nyaris seluruhnya. Ning berbicara soal rindu, soal kekasih, soal hujan, soal cinta dan rasa sakit, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi tak kenapa semakin saya menyelaminya, saya merasa itu lebih sebagai penghayatan, pengalaman, atau curhat penyairnya untuk dirinya semata-mata. Ini tentu saja tidak salah. Agaknya masih banyak penyair kita pada dewasa ini yang meyakini bahwa puisi adalah tempat paling nyaman untuk curhat. Kata Amy Lowell, masih penyair perempuan Amerika nih, sengaja saya kutip penyair perempuan ini untuk menjadi teman Kak Ning pada malam ini. Kata Amy, penyair itu harus satu tingkat di atas antena. Antena itu menangkap gelombang untuk kemudian disiarkan, tapi penyair setelah menangkap gelombang, dia harus mengendapkan gelombang itu lebih dulu melalui sublimasi, intensitas, permenungan, kesadaran, kesejarahan, bertengkar berulang-ulang kali dengan dirinya, dengan momentum puitiknya. Baru setelah itu dia termungkinkan memancarkan gelombang-gelombang tadi dengan bahasa yang lebih segar. Di sisi lain, dalam puisi berjudul Terbelah Bulan, Ramon memilih judul ini agak berani karena bulan terbelah adalah sebuah perasa yang sakral dan melekat pada riwayat mukjizat Nabi Muhammad. Sementara judul tersebut tidak menjelaskan isi dari puisi terkait. Coba kita buka puisi di halaman pertama itu. Judulnya Terbelah Bulan. Nah, ini saya lama membaca Terbelah Bulan ini. Saya baca Terbelah bulan, kuuntai bayang-bayang di selaput rindu dan khayalku. Di bawah pemarang sinar bulan, kan kupagutkan belai dalam lamunan. Wahai netra yang terpejam lelah, netra mata ya maksudnya ya. Ini mungkin karena pengalaman dulu mengajar di sekolah luar biasa ya. Ini bagus ini, netra ini jarang juga di diksinya ditulis oleh penyair. Wahai netra yang terpejam lelah, kuayunkan langkah purnama di mimpimu, ku semat kejora berkelip indahmu, biar ku jaga selaksa reka rancang memelukmu. Aku yang memantra dalam keheningan, berbaik-baik doa selalu kupahat untukmu sang pujaan, berlatunkan syair cinta tanpa syarat. Temani aku rembulan, di sini aku menanti penuh harap kepastian, untuk gapai khayal mimpi dalam rembuhan hati. Nah, saya lebih dari 10 kali membaca berulang-ulang, masih tidak juga saya temukan ada diksi, larik, baris, frasa, barik yang mendukung judulnya Terbelah Bulan. Terbelah bulan itu kan sebenarnya bulan yang sedang sakit ya barangkali ya. Tapi hingga pada akhir puisi, terutama pada frasa temani aku rembulan, bulannya masih normal-normal saja gitu ditulis. Masih utuh, tidak ada bulan yang terbelah itu. Oke, saya masih tidak percaya tuh. Saya buka ini saya serius. Saya buka surat Al-Qamar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatiz saa'ah wa insyaqqal qamar. Artinya adalah saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Di dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika disebutkan kenapa judulnya Bulan Terbelah, karena si Hanum, si pengarangnya ini berimajinasi pada saat itu latar belakang novel adalah Amerika setelah kejadian 11 September, pada saat umat Islam diserang, dituduh teroris. Akhirnya dalam imajinasi penulis novel ini adalah pada saat itu bulan bersujud kepada Allah. Wahai Allah, sudah kau belah bulan pada peristiwa mukjizat Rasul, sekarang tolong belah lagi bulan ini. Artinya tolong datangkan kiamat agar dunia ini selesai dan tidak ada lagi air mata gitu. Karena dia begitu sedih, begitu masgulnya melihat
orang-orang muslim diserang pada saat itu, dituduh sebagai teroris. Nah itu terbelah bulan sampai saya buka Al-Quran ini, enggak juga saya temukan. Saya cari pembenaran. Saya coba hibur diri saya lagi. Jangan-jangan mu di sini adalah mu Rasulullah, kan gitu kan? Kita tambah ya. Kuuntai bayang-bayangmu hai Rasul. Ya, saya tambah di Rasul dari saya sendiri penambahannya supaya memudahkan saya nih memahami terbelah bulan. Kuuntai bayang-bayangmu wahai Rasulullah di selaku rindu dan khayalku. Di bawah temaram sinar rembulan, ku pagut belai dalam lamunan. Masih masuk. Wahai netra yang terpejam lelap, ku ayun langkah purnama di mimpimu, ku semat kejora berkelip indahmu, biar ku jaga selaksa reka ranca memelukmu, wahai Rasulullah. Tapi akhirnya saya sadar, Kak, saya sampai adalah nih azan masuk, saya sholat, saya berdoa lagi kan. Betul tak kira-kira ini mu di sini ketemu Rasulullah? Tapi akhirnya saya menyadari ini PHP dari seorang kanding saja nih. Jangan-jangan mu ini tetap mau kekasih dan abangnya itu juga kan? Yang tetap ingin dipagutnya, dipeluk-peluknya kan begitu. Nah itu pembacaan saya dari terbelah bulan. Secara keseluruhan, Ramon mengapresiasi Ning yang memiliki semangat kuat untuk memajukan dunia puisi perempuan. Pada kesempatan itu, Ramon juga menyinggung soal siklus 20 tahunan estafet kepenyiaran di Kepulauan Riau. Kita yang sudah di tahap ini, saya yakin kalau lebih digali lagi, lebih intens lagi, lebih sublim lagi, saya tidak percaya kakak akan menemukan jejak kepenyiaran yang lebih panjang. Kenapa saya ambil Emily Dickinson? Karena Emily Dickinson ini walaupun dia mengasingkan diri, dia kan jatuh cinta dengan pendeta. Karena itu salah dia mengasingkan diri. Tetapi kenapa saja Emily itu seperti mewakili kita gitu kan? Karena satu, Emily adalah seorang pembaca yang sangat rakus. Dia membaca filsafat, dia membaca teologi, dia banyak membaca sejarah-sejarah. Nah mungkin saya berharap kakak akan agak sedikit meluaskan ini proses kreatifnya, mungkin dengan membaca dan mengambil tuah dari Kepulauan Riau ini sebagai salah satu senjata politik kita. Banyak sekali kekayaan kita yang bisa diambil. Kemudian dunia kita ini kan tidak sempurna, dunia kita ini sudah berjalan dengan cacat. Kenapa tidak kakak eksplorasi pengalaman kakak ketika menjadi guru di sekolah luar biasa itu? Saya yakin banyak sekali hal-hal yang bisa diceritakan pada saat itu. Nah itu dari saya, Kak Ning, sekali lagi mohon maaf. Sementara itu, Natsir lebih melihat buku puisi karya Ning sebagai bentuk impuls emosi manusia yang diproduksi otak kanan sebagai sumber kreativitas dan imajinasi. Sementara puisi tersebut dibedah oleh pengamat melalui penalaran otak kiri yang analitik dan logis. Selanjutnya dari sisi neuroscience, sebut Natsir puisi merupakan pilihan-pilihan diksi bawah sadar manusia dan bagian otak yang menghasilkan emosi dalam puisi itu berdempetan dengan bagian otak yang menghasilkan memori autobiografi. Saja itu ditulis berdasarkan emosi manusia dari otak kanannya itu berdempetan dengan memori autobiografi gitu. Ketika hendak membaca kitab tidak cukup untuk menulis, yang mendominasi itu adalah autobiografi kita, pengalaman pribadi seperti itu. Yang saya memang sangat mendominasi buku ini seperti itu. Dari sisi futurisme dijelaskan bahwa sebuah puisi saat ini dapat diselesaikan dalam waktu 30 detik dengan komputer bertenaga artificial intelligence atau AI dan semakin sempurna dari hari ke hari. Ini adalah ancaman bagi peradaban puisi. Ya, terakhir puisi secara futurisme ya. Kita semua tahu bahwa AI artificial intelligence kan dalam waktu 3 detik siap satu puisi. Ternyata puisi ini menguntungkan di sini karena AI dengan big datanya, algoritmanya tidak mampu untuk membuat puisi yang personal. Jadi puisi-puisi personal seperti ini diuntungkan di sini karena itu sudah pasti itu bukan dari AI, sudah bisa kita nalar bahwa ini sangat personal seperti itu. Tapi pada akhirnya apakah pertanyaan berikutnya, apakah penikmat puisi itu ingin puisi seperti itu atau mereka justru ingin puisi Khalil Gibran itu yang menjadi persoalan atau Neruda dan sebagainya seperti itu.
itu yang menjadi dilema ketika kita ingin orisinal dengan puisi geografi seperti itu, tapi penikmat puisi menuntut puisi yang berisikan gabungan antara seluruh big data puisi-puisi yang ada pernah ditulis oleh penyair hebat. Mungkin ada beberapa, ada Kang Sabzan dan Pak Rian situ, dan mungkin juga terdetek di situ. Maka puisi itu tidak ini lagi. Ekspektasi membaca itu inginnya apakah tetap mempertahankan puisi orisinal yang personal atau menikmati AI saja gitu, seperti itu. Kecuali puisi ini terpapar di digital, kemudian terbaca di big data AI, itu baru bisa terserah seperti itu. Selanjutnya, Rida Kaliamsi menanggapi acara bedah buku ini sebagai momen yang sangat menarik. Menurutnya bedah buku Ning sebelumnya pernah dibedah di Jakarta, namun hanya bersifat normatif dan textbook. Rida menginginkan helat ini akan berterusan dan menjadi kebangkitan bagi dunia puisi di Batam dan Kepulauan Riau umumnya. Ahmad yang ngomong, Mama yang ngomong, akademisi sekali, textbook sekali seperti itu, tak menemukan sesuatu. Padahal kenapa ngomong kan? Tadi hotel kan mau tak para mau? Ramon itu tingkat ngomong gitu aja jadi sebuah perbincangan. Apa namanya dia itu? Tanpa konsep bisa ngomong apa saja betul. Dasar juga begitu. Punya kemampuan itu tidak perlu. Namun itu menyakitkan malah tulis kan. Ini kan luar biasa dia terbawa dia punya dia punya itu luar biasa. Nah, karena Samsung punya media publish, itu dah ya ngerawan sama itu dipublish lah. So tahu ternyata ada pikiran seperti itu di Batam, bahagian dari Indonesia yang hebat yang misalnya. Untuk orang bertekar Jakarta itu hal-hal yang tidak penting kan? Itu tidak hal-hal yang penting. Kira-kira kadang-kadang pengantar lebih kepada tahun juga untuk tetap melihara semangat penyairan dari itu. Pemilik Galeri Tanjak Rumah Hitam juga menyambut baik dan siap memfasilitasi bincang dan bedah puisi lanjutan. Saya sebenarnya selalu menginginkan peristiwa-peristiwa sastra ini selalu terjadi, tapi dengan situasi dan kondisi masing-masing kita juga terkadang sulit untuk peristiwa terlaksana. Jadi saya tidak berbicara, saya ingin peristiwa sastra ini bisa terjadi dengan benar, saya tidak batin, dan saya selalu akan pasang badan siap untuk membicarakan dengan kondisi yang ada. Makin kondisi makin baik peristiwanya, makin kondisi makin baik soal dan ke depan tentunya saya akan selalu menunggu kita untuk tetap bisa kembali mengelola. Sementara itu, sastrawan Abdul Qadir Ibrahim alias Akib menyebut Ning adalah penyair perempuan kedua yang bukunya pernah dibedah di Jakarta setelah Surya Tati Amanan pada tahun 2007 silam. Menurut Akib, Ning adalah contoh yang baik bagi para penyair perempuan untuk menghidupkan puisi-puisi mereka dengan ciri khas dan kelebihan yang mereka miliki. Kepenyairan perempuan dari Riau dan Kepulauan Riau, saya harus menggabungkan ini. Yang dibincangkan secara nasional itu baru 2 orang saja di Jakarta. Satu namanya Haja Surya Tati Amanan, itu berlangsung pada tahun 2007 dan terjadi 2024. Puisi Ning dibahas itu bukan lembaga ECC. Sebelumnya, buku puisi karya Ning sempat dibedah oleh Badan Bahasa dengan tema Sajak-Sajak Malam, Gerimis Setangkai Mawar, Khairil karya Idrul F. Sahab, dan Perihal Kita karya Ning, berlangsung di Rawamangun, Jakarta pada Selasa 30 April 2024 lalu. Ya, ini acara hari ini teman-teman di sini Batam ini mencoba melakukan kegiatan sastra dengan agenda membedah atau membincangkan sebuah buku puisi karangan penyair Batam perempuan namanya Ning. Nah, buku ini sebetulnya sudah diluncurkan di Jakarta beberapa tahun lalu di Badan Bahasa bersama dengan seorang penyair Jakarta
wartawan majalah Tempo itu Sahab, dimunculkan oleh Badan Bahasa Jakarta dan dibincangkan di sana. Nah, sebagai tindak lanjut daripada itu, karena teman-teman di Batam ini banyak sebenarnya penyair di Batam ini. Nah, untuk membangkitkan kembali semangat teman-teman penyair di sini, kita bikin acara di sini. Dan mudahnya yang bicarakan teman-teman di sini juga Pak Ramora penyair, kemudian Pak Muhammad Nasir Tahar seorang budayawan. Nah, kita diskusikan malam ini, kita bincangkan buku itu lebih kepada semangatnya untuk membangkitkan semangat kesusastraan, kepenyairan di Batam ini, ketimbang membincangkan kualitas bukunya, puisinya, bukan itu kan. Membangkitkan semangat, karena tahulah Batam ini menjadi kota yang sangat rigid, sangat dingin, sangat tak bersahabat dengan sastra. Orang bisnis semua kan. Jadi, nah itu mencoba bahwa sastra pun bisa membuat orang menjadi bahagia. Bagaimana cara itu? Nah, itu yang kita dorong semangat seperti itu. Jadi esensinya seperti itulah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menggerakkan teman-teman yang lain untuk terus juga menulis buku, punya yang lain. Kan sebenarnya ada beberapa hari sebelum ini kan di Mega Mall tuh, di mana ada teman penyair guru juga dia, siapa namanya? Lupa saya namanya. Nah, dia punya acara musikalisasi puisi juga. Dia membaca puisi juga di situ. Jadi kan katanya kalau terus ada di mall-mall di mana-mana itu bisa mendorong semangat berpuisi, sangat kepenyairan yang tumbuh di Batam. Supaya Batam menjadi kota madani tapi tidak dingin, tidak anti sastra, tidak sampai tidak punya peduli kepada kebudayaan seperti itu ya kan. Orang berdagang semua itu orang lupa pada kebudayaan. Tidak ada negara dunia yang sukses membangun tanpa landasan kebudayaan. Itu paling penting dipikirkan itu. Yang meninggalkan kebudayaan pasti akan menghadapi banyak cobaan, problem-problem yang tak menghargai kebudayaan. Artinya semata-mata karena bisnis, semata-mata karena keuangan, itu kan berbahaya sebenarnya untuk masa depan bangsa ini. Bismillah. Hari ini kita membedah sebuah buku puisi, sebuah tonggak kepenyairan dari salah seorang penyair, Kak Ningsih. Rumah Hitam menggelar pertemuan ini sebagai Sohibul Bait dengan inisiasi dari Datuk Rida Kaliamsi. Maka hadirlah kita pada malam hari ini merayakan sebuah puisi, merayakan literasi, juga sekaligus mencoba mengangkat kembali batang terendam. Sudah lama tidak ada diskusi-diskusi bedah buku seperti ini di kota Batam, sebuah kota yang dulu dibangun dengan elemen-elemen kebudayaan. Misalnya Kenduri Seni Melayu itu awalnya menjadi sebuah kegiatan event tahunan di kota Batam karena dari pemikiran-pemikiran para sastrawan dan para budayawan kita. Nah, disinilah kita sekarang, saya kebetulan diundang sebagai salah seorang pembedah bersama budayawan kita, Bang Muhammad Nasir Tahar, dan kita tadi sama-sama menyaksikan sendiri kegiatan ini. Memang barangkali dari segi peserta kuantitasnya sedikit, tapi kita melihat ada kualitas, ada kerinduan, ada gelora bahwa ini mudah-mudahan menjadi sebuah kegiatan yang tidak berhenti hari ini, tapi kemudian akan berlanjut lagi membedah karya-karya puisi para penyair Batam berikutnya dan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah habit ya, menjadi sebuah kebiasaan yang bagus di kota industri yang saya kira sudah terlalu lelah dengan industrinya. Sekarang kita munculkan ini literasi dengan menggaungkan sastra kemana-mana, ke semeratan negeri. Ibu Ning sudah melahirkan 2 buku kumpulan puisi. Yang pertama Pasal-Pasal Rindu. Sekarang buku kumpulan puisinya bertajuk Perihal Kita. Saya yakin dengan dengan diskusi yang berjalan pada hari ini, dengan masukan-masukan dari para penyair kita, mudah-mudahan Bu Ning akan melahirkan lagi buku ketiga, buku keempat, dan buku kelima, dan seterusnya. Dengan harapan besar tentu saja bahwa jejak kepenyairan Kak Ning akan menancap teguh, kokoh, kuat di dalam belantika sastra Indonesia. Mudah-mudahan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Tarmizi Rumah Hitam yang bersedia memfasilitasi bincang buku saya Perihal Kita, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Datuk Rida Kaliamsi sebagai penggagas untuk kegiatan ini. Saya berharap
ke depannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini terus diadakan dan bangkitkan lagi dunia kesastraan yang ada di Kota Batam ini. Batam TV, inspirasi Kepri.